Nadiem Makarim mengklarifikasi meningkatnya kasus COVID-19 karena pembelajaran tatap muka. Nadiem menyebut meningkatnya angka kasus COVID-19 karena kesalahan data mentah. Kini Mendikbud Riset dan Teknologi menunggu hasil resmi dari Kemenkes. Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya secara virtual Senin sore. Nadiem menyampaikan memang banyak berita hoax terkait banyaknya siswa dan siswi yang terpapar COVID-19 selama pembelajaran tatap muka. Bahwa angka 2,8% satuan pendidikan, walaupun itu pun sudah kecil, tapi itu pun adalah data kumulatif, bukan data per 1 bulan. Jadi itu semua dari seluruh masa COVID ini, bukan dari bulan terakhir di mana PTM terjadi. Itu pun 2,8% dari sekolah yang dilaporkan oleh sekolahnya ada yang COVID, itu pun belum tentu mereka melaksanakan PTM. Dan juga satu lagi adalah untuk bagi teman-teman media untuk menyadari bahwa angka yang kemarin disebut 15.000 murid dan 7.000 guru positif COVID-19 itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali errornya. Contohnya banyak sekali yang melaporkan jumlah positif COVID itu melampaui daripada jumlah murid di sekolah-sekolahnya. Jadi sekali lagi kita harus berfokus kepada data yang ada dan terutama dari data dari Kemenkes yang telah mendapatkan berbagai macam test result dan melakukan sampling. Dan kedepannya kami akan ada 2 kolaborasi dengan Kemenkes. Yang pertama yang disebut Pak Budi tadi, untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah mendukung fasilitas random testing, sampling yang dilakukan, dan kita akan secara spesifik akan menutup sekolah di mana kalau sudah melampaui 5% positivity rate. Jadi secara klinis dan juga secara statistik jauh lebih valid, jauh lebih targeted dan tidak merugikan. Kedua adalah integrasi kepada Peduli Lindungi dan mengimplementasi program itu di sekolah-sekolah kita. Jadi kedua inisiatif besar kita untuk memastikan kendalian ini. Jadi secara garis besar seperti yang Pak Menko sudah bilang, kami tidak terlalu khawatir mengenai tren yang kita lihat pada saat sekolah melakukan PTM, tapi saya lebih lagi khawatir bahwa hanya 40% daripada sekolah kita yang bisa melakukan PTM saat ini baru melakukan PTM. Jadi ada 60% sekolah kita yang sebenarnya sudah boleh melakukan PTM yang belum. Dan data dari Bank Dunia dan berbagai macam institusi research menunjukkan betapa menyeramkannya learning loss yang bisa terjadi ini di luar kondisi psikologis yang bisa terjadi kalau apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka paling membutuhkan PTM, bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak dibuka dampaknya bisa permanen. Jika ada sekolah yang positif rate-nya di atas 5%, maka sekolah tersebut harus ditutup sementara. Nadiem tidak khawatir dengan pelaksanaan PTM, namun ia khawatir jika PTM tidak dilaksanakan maka akan berdampak permanen.